Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membahas topik tentang budgeting atau penganggaran. Nah, ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makna dan tujuan dari penganggaran, kemudian kelemahan dari penganggaran, kemudian ada metode dalam penyusunan anggaran, kemudian penggunaan three wheels of profit plan dalam penganggaran, ada anggaran induk atau master budget, ada activity based budgeting, dan ada beyond budgeting. Pertama kita lihat dulu kenapa perusahaan memerlukan apa yang disebut dengan anggaran. Ini berangkat dari premis, pada dasarnya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu terbatas. Nah, untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka perusahaan harus merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara tepat. Nah, sarana untuk merencanakan itu, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penggunaan sumber daya itu adalah anggaran. Sedangkan proses penyusunan anggaran itu sendiri disebut dengan penganggaran atau budgeting. Nah, di sini kita akan melihat makna dari anggaran dan penganggaran itu sendiri. Nah, anggaran itu diartikan sebagai pernyataan tertulis yang dibuat secara formal tentang rencana manajemen untuk suatu periode tertentu di masa datang yang dinyatakan dalam satuan uang atau moneter. Sedangkan penganggaran atau budgeting adalah proses penciptaan atau penyusunan rencana kegiatan yang dinyatakan dalam satuan uang atau satuan moneter. Nah, di sini ada beberapa keunggulan atau benefit yang dapat diperoleh oleh perusahaan dengan melakukan penganggaran. Yang pertama, kita ringkas saja, ada beberapa. Yang pertama adalah penganggaran itu akan memaksa manajemen untuk memikirkan tentang dan merencanakan masa depan perusahaan. Kemudian, anggaran itu dapat dijadikan sarana untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan yang terbatas untuk memperoleh hasil yang optimal. Dan seterusnya, nanti Anda bisa lihat pada modul Anda tentang benefit atau keunggulan daripada anggaran tersebut. Kemudian, di samping memiliki keunggulan, anggaran itu juga memiliki beberapa kelemahan. Beberapa di antaranya adalah proses penganggaran itu membutuhkan waktu yang banyak dan membutuhkan biaya yang besar. Karena di situ diperlukan proses pengumpulan data, komunikasi, dan pembahasan, dan seterusnya. Kemudian, dengan adanya anggaran itu menyebabkan perusahaan susah untuk menyesuaikan kondisinya jika lingkungan perusahaan itu berubah dengan cepat. Kemudian adanya peluang terjadinya budgetary slack atau senjangan anggaran di mana manajer akan berusaha untuk meminimalkan target pendapatan yang dihasilkan, dan di sisi lain manajer akan berusaha untuk menaikkan biaya yang menjadi alokasi mereka. Kemudian juga adanya anggaran juga menciptakan potensi apa yang disebut dengan budgetary gaming. Nanti Anda bisa lihat pada modul Anda apa itu yang disebut dengan budgetary slack dan apa itu budgetary gaming. Nah, dalam praktek, sebagaimana dikemukakan oleh Atkinson, itu ada 3 metode yang dapat digunakan untuk dalam penyusunan anggaran. Yang pertama yang disebut dengan penganggaran otoritatif. Yang kedua itu adalah penganggaran partisipatif, dan yang ketiga ada yang disebut dengan
metode penganggaran konsultatif. Nah, Anda bisa melihat pada modul Anda, apa itu yang dimaksud dengan anggaran otoritatif, apa itu yang dimaksud dengan penganggaran partisipatif, dan apa itu anggaran konsultatif. Nah, di sini harus dipahami bahwa salah satu metode kita tidak bisa katakan mengungguli metode yang lainnya. Masing-masing metode ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, jika Anda ditempatkan pada suatu top level management dan diharuskan untuk memilih metode apa yang paling tepat yang Anda akan terapkan, Anda harus mempelajari dulu karakteristik organisasi Anda. Kemudian Anda juga harus mempelajari karakteristik behavior dari masing-masing anggota organisasi Anda. Setelah Anda memahami karakteristik organisasi dan karakteristik anggota organisasi Anda dapat menentukan metode apa yang paling tepat diterapkan pada organisasi Anda. Apakah itu metode otoritatif? Maaf, apakah itu metode partisipatif atau metode konsultatif? Sekali lagi dikatakan bahwa di antara ketiga metode ini kita tidak dapat menyatakan secara pasti metode A lebih unggul daripada metode lainnya. Dan yang paling tepat mendasarinya adalah apa yang disebut dengan kita harus memahami karakteristik organisasi dan karakteristik anggota organisasi kita. Misalnya kita katakan, pada sektor pemerintahan yang organisasinya besar, mungkin lebih tepat menggunakan metode penganggaran otoritatif, di mana top level management itu menentukan anggaran untuk masing-masing unit organisasi. Di samping itu, metode otoritatif pada organisasi publik juga akan meringkas waktu penyusunan anggaran. Tapi pada perusahaan-perusahaan dengan fleksibilitas yang tinggi dengan karakteristik anggota organisasi yang entusias, mungkin metode penganggaran partisipatif itu lebih tepat. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa salah satu metode tidak dapat dikatakan mengungguli metode yang lainnya. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, dan Anda sebagai top level manajemen harus mempelajari metode apa yang paling tepat untuk organisasi Anda. Nah, di sini sudah dikemukakan apa itu metode, makna, keunggulan, dan kelemahan dari masing-masing metode penganggaran tersebut, baik metode penganggaran otoritatif, metode penganggaran konsultatif, maupun metode penganggaran partisipatif. Anda bisa lihat pada modul Anda yang telah diberikan. Nah, di sini juga ada tools lain yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran. Apa yang disebut dengan three wheels of profit planning. Ide dasar ini dikemukakan oleh Siemens pada tahun 2014. Jadi pada dasarnya untuk menyusun suatu anggaran yang baik dapat menggunakan apa yang disebut dengan profit wheels, apa yang disebut dengan ROE wheels, dan ada juga yang disebut dengan cash wheels. Tujuan utama dari penggunaan three wheels of profit planning untuk penetapan anggaran ini adalah menciptakan satu sinkronisasi agar satu anggaran dengan anggaran lainnya itu dapat terhubung dengan baik sehingga dapat dijadikan alat perencanaan, alat pengendalian, dan alat pengkoordinasian yang baik. Nah, di sini juga sudah dikemukakan apa-apa saja yang harus dilakukan pada masing-masing tahapan itu. Masing-masing tahapan itu memiliki beberapa langkah. Nah, kemudian hal yang juga penting yang harus kita bahas adalah apa yang disebut dengan anggaran induk atau master budget. Secara definitif, master budget atau anggaran induk itu dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang komprehensif untuk suatu organisasi secara keseluruhan di masa datang. Jadi, dalam anggaran komprehensif, semua anggaran itu disiapkan dan harus dilihat keterhubungan antara satu anggaran dengan anggaran lainnya. Nah, anggaran induk ini sering juga disebut dengan anggaran komprehensif. Nah,
Anggaran induk itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu apa yang disebut dengan anggaran operasi atau operating budget dan anggaran keuangan atau financial budget. Operating budget itu adalah anggaran yang menggambarkan aktivitas yang menghasilkan pendapatan dari suatu perusahaan, yang pada hasil akhirnya itu adalah dinyatakan dalam laporan laba rugi pro forma atau anggaran laporan laba rugi. Sedangkan financial budget atau anggaran keuangan adalah anggaran yang mendeskripsikan atau merinci arus kas masuk dan arus kas keluar serta posisi keuangan suatu perusahaan. Anggaran arus kas masuk dan arus kas keluar yang direncanakan oleh suatu perusahaan itu akan tercermin atau terlihat pada anggaran kas. Sedangkan posisi keuangan yang diharapkan atau diekspektasikan pada akhir suatu periode itu tercermin dalam anggaran neraca atau neraca pro forma. Biasanya anggaran itu disusun untuk suatu periode 1 tahun, tetapi dapat di breakdown dalam periode yang lebih singkat, misalnya menjadi semesteran, kuartalan, atau bulanan. Malah dalam kondisi yang ekstrim, sesuai dengan karakteristik organisasinya, anggaran itu dapat dibuat per mingguan. Oke. Nah, apa saja komponen dari anggaran induk itu? Anda dapat melihat pada modul Anda. Satu hal yang harus dipahami adalah bahwa antara satu anggaran dengan anggaran lain yang ada pada anggaran induk itu adalah memiliki keterhubungan atau keterkaitan yang erat. Nah, di sini secara teknis ada dikasihkan ilustrasi bagaimana suatu menyusun suatu anggaran dengan suatu perusahaan yang ditipologikan sebagai suatu perusahaan manufacture yang menghasilkan suatu balok beton. Di sini ada anggaran operasinya mulai dari anggaran penjualan sampai dengan anggaran laporan laba rugi, sedangkan anggaran keuangannya terdiri dari anggaran kas dan anggaran neraca atau neraca pro forma. Nah, satu hal yang harus diingat pada dasarnya adalah anggaran itu menjadi tools bagi manajemen untuk merencanakan aktivitasnya di masa depan. Nah, jadi anggaran itu dapat dikatakan sebagai tools dalam membantu manajemen dalam menjalankan fungsinya. Kita tahu bahwa ada beberapa fungsi dari manajemen itu. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah actuating, yang ketiga adalah coordinating, dan yang keempat itu adalah controlling. Di samping fungsi pengambilan keputusan. Nah, anggaran ini adalah tools yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan aktivitasnya, untuk mengkoordinasikan aktivitasnya, dan untuk mengendalikan aktivitasnya di masa datang. Oke, nah demikian yang dapat saya sampaikan yang terkait dengan topik kita pada minggu ke-10 ini yang membahas tentang anggaran. Untuk pemahaman lebih lanjut, Anda dapat melihat pada modul Anda yang telah disiapkan, dan akan lebih bermanfaat lagi jika Anda membaca juga pada daftar referensi yang telah disiapkan. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat, dengan harapan Anda mempelajarinya dengan baik dan mengkaji lebih lanjut pada daftar-daftar referensi yang telah diberikan. Saya tutup pertemuan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.